Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Selanjutnya berkaitan dengan kompetensi sosial, emosional, dan penerapannya. Nah, inilah sasaran kita, diklat kita pada malam hari ini. Ya, kita akan mengupas tuntas berkaitan dengan sosial, emosional, dan lalu bagaimana cara-cara menerapkannya. Oke, ini ada 5 kompetensi sosial emosional, Bapak dan Ibu. Menurut Collaborative for Academic Social and Emotional Learning atau disebut dengan CASEL, ya, menjelaskan ada 5 kompetensi inti dalam pembelajaran sosial emosional. 5 kompetensi inti ini ada self-awareness atau kesadaran diri, apapun memang harus sadar diri dulu. Termasuk kita sebagai seorang guru, kita harus sadar diri dulu. Apa sih yang menjadi kekurangan saya? Apa sih yang menjadi kelebihan saya? Sadari dulu ya. Jangan kita dengan mudah memerintah para peserta didik kita untuk menjadi yang baik, yang terbaik ya. Tapi kita sebagai guru tidak menyadari bahwa kita pun belum baik tentunya. Misalkan dalam hal kedisiplinan. Kita meminta untuk datang ke sekolah tepat waktu, misalkan ya, harus bertanggung jawab, harus disiplin lah ya. Ternyata dari gurunya sendiri ternyata tidak disiplin, datang tidak tepat waktu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini apapun dimanapun ya, dalam keadaan apapun ya, kita harus sadari dulu ya. Kita sadari dulu kelemahan kita di mana, kelebihan kita di mana ya. Nah, lalu kemudian self management, kemampuan mengelola diri. Contohnya misalkan bagaimana kita untuk mengelola ya agar tidak mudah tergoda misalkan berkaitan dengan gadget tadi ya. Di sekolah itu pada saat sedang belajar tidak boleh menggunakan handphone misalkan ya. Jadi anak ini sudah menyadari dirinya, memiliki kemampuan dalam mengelola diri. Walaupun misalkan ya, sekalipun memang anak-anak tidak terlepas dari yang namanya gadget ya gitu. Lalu kemudian nanti kita jelaskan satu persatu di slide berikutnya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya social awareness atau kesadaran sosial, ya. Lalu kemudian relationship skill atau keterampilan sosial, nanti kita bahas satu persatu. Lalu kemudian responsible decision making, ya, atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama kaitan dengan self awareness atau kesadaran diri. Ya, di mana seseorang memiliki keterampilan, kemampuan dalam memahami diri, memahami emosi diri, pikiran, nilai-nilai pribadi, dan pemahaman akan kekuatan diri dan kekurangan diri. Nah, ini perlu kita pahami ya. Jadi bukan hanya untuk peserta didik saja, melainkan guru pun harus menyadari diri terlebih dahulu ya, sebelum kita menerapkannya untuk para peserta didik kita. Nah, kesadaran diri, memahami dan menghayati sebagai cakupannya ada emosi, pikiran, nilai-nilai diri, kekuatan atau kelebihan, keterbatasan, percaya diri. Ya, contohnya kaitannya dengan kesadaran diri, bagaimana kita bisa memahami dan menghayati, misalkan contoh berkenaan dengan emosi ini, saat ini saya sedang gelisah, ya. Saat ini saya sedang marah, saat saya bahagia ketika saya dapat reward, misalkan ya, saya kecewa ketika tidak tepat janji dan lain sebagainya. Ya, inilah kesadaran diri yang berkaitan dengan emosi ya. Nah, atau berkaitan dengan pikiran, sudah berpikir negatif misalkan ya. Oh, ternyata teman saya itu di belakang saya suka menikam saya misalnya. Nah, ini ya. Bisa jadi ya kalau berpikir negatif ya. Baik Bapak dan Ibu. Nah, mari kita berlatih dalam mengidentifikasi emosi diri dengan jujur. Ya, nah ini saya menggunakan roda emosi pelacik, Bapak dan Ibu. Ya, ini roda emosi pelacik ini bisa menyadari ya emosi saya itu berada di posisi mana ya. Ini kan di sini ada optimis, ada cinta, tunduk, takjub, kecewa ya. Lalu kemudian menyesal ya, melecehkan, agresif. Jadi yang namanya emosi itu tidak hanya bersifat negatif saja Bapak dan Ibu ya, melainkan positifnya pun ada ya. Bisa pahami di sini ya, ada tentram, ada pasrah, ada cemas, ada terganggu, termenung, bosan ya. Saya rasa Bapak dan Ibu ini merasakan yang berdasarkan roda emosi pelacik ini. Coba kita identifikasi setidaknya 4 emosi yang sering muncul selama 2 minggu belakangan ya. Yang sering muncul emosi apa ya gitu ya. Ibu bisa menyampaikan setidaknya 4 emosi yang sering muncul selama 2 minggu belakangan ini, Ibu, apa saja? Kita kadang-kadang seneng semangat lihat murid itu mengerjakan tugas, dukung dengan semangat. Kadang-kadang ada kecewa juga, kadang-kadang ya kagum, kadang-kadang
anak-anak sekarang kan lebih sibuk dengan gadget aja. Kadang-kadang kalau kita perlu diarahkan gitu, kadang-kadang harus sedikit memaksa untuk mereka biar berhenti bermain gadget dan bisa fokus pada apa yang sedang kita ingin sampaikan gitu. Jadi ya kita harus pinter-pinter menggiring emosi anak-anak itu biar yang tadinya enggan jadi seneng. Saya udah bisa tangkap bahwasanya 2 minggu belakangan Ibu ada merasa marah ya, lalu kemudian bahagia Mm-mm, dan lain sebagainya ya, 4 poin tadi ya. mm-mm, Coba saya ke Bu Endah lagi mm-mm. deh. Bu Endah, emosi yang sering muncul selama 2 minggu belakangan ini yang Bu Endah rasakan apa? Iya, terima kasih Ibu. 2 minggu yang saya rasakan ini bahagia sih karena saya mengajar kelas 1. Jadi saya yang sering saya jumpai itu bahagia Ibu. Karena Iya. melihat anak-anak itu semangat. Bahagia terus ya Bu Terus ya. Amin, iya, alhamdulillah ya. iya Berarti, alhamdulillah sih bahagia berarti terus. bertolak belakang dengan saya ini Iya, Bu. Saya iya, kadang marah, kadang takut, kadang kecewa. iya. Kalau saya bahagia karena melihat anak-anak kelas 1 itu lucu-lucu kayak gitu Bu. Iya. Jadi saya Artinya selama merasa 2 minggu iya, ini dikasih kebahagiaan terus iya, keajaiban itu Bu, luar iya biasa. alhamdulillah. Iya. Iya, oke. Terima Saya sudah bisa tangkap ya. Jadi di roda emosi pelacik ini memang benar adanya ya, bahwasanya memang ada beberapa rasa emosi selama 2 minggu ke belakang ya gitu. Nah, dalam roda emosi pelacik ini ada 6 emosi dasar, di mana ada yang paling umum sekali, di mana ada rasa takut, marah, sedih, muak, takjub, bahagia ya. Kita masih membahas berkaitan dengan yang namanya kesadaran diri, self-awareness ya. Refleksikan berdasarkan informasi yang Ibu berikan tadi, Ibu Heri sama Ibu Endah. Nah, apakah kita sudah benar-benar jujur dengan diri kita saat menyebutkan emosi yang muncul? Nah, ini memang perlu sekali pertanyaan-pertanyaan pemantik ini setelah kita mengungkapkan berdasarkan teori pelacik tadi ya. Apakah kita terlalu banyak fokus ke emosi negatif? Kita hanya mengingatkan emosi saja, tidak apa-apa, itu menggambarkan sosial emosional kita. Atau apakah kita berusaha menutupi emosi negatif dengan emosi positif karena malu mengakuinya? Bisa jadi ya, manusia bisa jadi poin-poin ini ada ya di dalamnya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, nah bisa juga kita terapkan ini sebagai salah satu upaya kita ajarkan para peserta didik kita aspek-aspek ini. Kan Bapak dan Ibu ingin mengetahui kesadaran diri peserta didik kita. Memang kita sebagai pendidik itu ya perlu mengetahuinya. Karena apa? Karena ketika kita sudah mengetahui dapat membantu kesulitannya di kemudian hari gitu ya. Nah, berkaitan dengan ini bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh meminta kepada para peserta didiknya, silakan untuk menuliskan misalkan kelebihanku adalah ya kan. Biasanya peserta didik kita itu kalau kita perintahkan seperti ini, mereka sangat senang sekali. Kelebihannya apa ya? Walaupun kelebihan itu dengan kekurangan itu jauh lebih sulit untuk mengungkapkannya gitu ya. Untuk kelebihan saya apa ya? Kelebihan saya itu tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik, berteman dengan baik dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian Bapak dan Ibu meminta untuk menuliskan kepada para peserta didiknya, kekuranganku adalah apa-apa saja. Bapak dan Ibu minta untuk menuliskannya. Kekuranganku misalkan telat masuk kelas misalkan ya, atau bangun sering kesiangan misalkan ya, terlalu fokus kepada gadget dan lain sebagainya ya, tidak bisa mengontrol diri misalkan ya, egois dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita boleh sebagai pendidik untuk meminta yang harus saya perbaiki apa-apa saja. Para peserta didik kita pasti senang untuk melakukan ini ya, untuk menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran dirinya ya. Nah, ini perlu diketahui oleh mereka ya. Nah, Bapak dan Ibu guru pun perlu memahami, perlu mengetahui apa sih yang menjadi aspek-aspek yang dimiliki oleh para peserta didik kita. Hal yang membuatku bahagia, apa-apa saja ini suruh dituliskan. Misalkan, oh hal yang membuatku bahagia ketika aku dikasih hadiah, misalkan ya. Hal yang membuatku bahagia ketika aku berlibur, misalkan. Sesuatu yang membuat kita bahagia itu ya tidak perlu berlibur yang terlalu mewah, misalkan, atau memakan makanan yang mewah atau
hadiah yang mewah, tidak juga ya Bapak dan Ibu. Yang membuatku bahagia misalkan pada saat rebahan ya, sambil nonton YouTube, misalnya sambil nonton TikTok, tidak apa-apa, ini suruh disampaikan saja. Silakan tuliskan misalkan 10 poin agar kita mudah untuk mengetahuinya ya, sejauh mana sosial emosional para peserta didik kita ya. Nah, hal yang membuatku sedih apa saja kita perlu mengetahuinya juga. Misalkan hal yang membuatku sedih adalah ketika mama marah, atau ketika papa marah, ketika teman tidak mengajak, atau misalkan tidak diberi uang jajan. Nah, silahkan ini suruh disampaikan ya, sebebas-bebasnya suruh disampaikan. Hal yang membuatku takut, apa ya yang membuatku takut? Misalkan ya, oh ketika tidak mengerjakan PR, aku dihukum oleh ibu dan bapak guru. Hal yang membuatku takut adalah pada saat terjadi hujan petir, lebat, dan lain sebagainya ya gitu. Nah, ini sangat penting sekali penerapan aspek-aspek ini Bapak dan Ibu, ini sebagai upaya untuk mengetahui kesadaran diri para peserta didik kita, dan perlu diketahui pula oleh Bapak dan Ibu guru sekalian ya, agar Bapak dan Ibu bisa membantu kesulitan-kesulitan yang harus diatasi itu apa-apa saja ya. Nah, lalu kemudian selanjutnya untuk mengetahui kesadaran diri itu, lakukan pertanyaan pemantik ya, pertanyaan-pertanyaan dasar. Nah, pertanyaan yang bisa diajukan guru kepada siswa, bagaimana perasaanmu saat akan masuk ke sekolah hari ini? Ini boleh disampaikan secara lisan, boleh juga disampaikan secara tertulis. Jika misalkan anak-anak kita tidak mau menyampaikan secara lisan, mungkin karena faktor malu, ya, faktor sedang stres, ya, atau misalkan cemas, boleh melalui tulisan. Ya. Nah, ini dilakukannya kapan, Bu Nita? Boleh di akhir pembelajaran misalkan ya. Oke, misalkan anak-anak berhubung pembelajaran kita sudah selesai, silahkan dijawab apa yang menjadi pertanyaan Ibu. Silahkan pertanyaan-pertanyaan Ibu untuk dijawab ya. Apakah kamu merasa ada perbedaan dengan kelasmu sebelumnya? Misalkan ditanya ya. Ini perlu diketahui Bapak dan Ibu ya. Ini sebagai upaya untuk mengetahui kesadaran diri mereka ya. Bagaimana perasaanmu ketika mengikuti pelajaran Ibu hari ini misalkan ya. Bagaimana perasaanmu saat pelajaran berakhir? Pasti saya yakin ini jawaban-jawaban peserta didik berbeda-beda. Mereka menunjukkan rasa emosinya ya. Jadi setelah berakhir, oh iya sangat senang sekali, pada saat pembelajaran menjenuhkan, membosankan misalkan ya. Bahkan saya pengen secepatnya ingin keluar kelas misalkan gitu kan. Bisa jadi. Boleh ini diekspresikan oleh para peserta didik kita, dipersilahkan oleh Bapak dan Ibu ya. Jangan ditahan ekspresi emosi-emosi para peserta didik kita. Nah, ini boleh dilakukan.